Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Mulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 9 tentang metode pengumpulan data kuesioner. Nah, di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama itu jenis kuesioner, yang kedua panduan desain kuesioner, yang ketiga dimensi internasional dari survei, yang keempat tinjauan kelebihan dan kekurangannya metode pengumpulan data yang berbeda dan kapan menggunakan masing-masing metode tersebut. Yang kelima, berbagai metode pengumpulan data. Yang keenam, implikasi manajerial. Yang ketujuh, etika dan pengumpulan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis kuesioner. Kuesioner ini terdapat pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, panduan desain kuesioner. Desain kuesioner yang lengkap harus fokus pada 3 bidang. Bidang pertama berkaitan dan penyusunan kata dalam pertanyaan. Bidang kedua mengacu pada perencanaan subjek yang berkaitan dengan bagaimana variabel akan dikategorikan. Yang ketiga, bidang ini merupakan persoalan penting dalam desain kuesioner karena hal tersebut dapat meminimalkan bias dalam penelitian. Yang ketiga ini ada dimensi survei internasional. Ini membahas perbuatan instrumen untuk memperoleh respon dari subjek di suatu negara dan globalisasi operasi bisnis. Ketika data dikumpulkan melalui kuesioner dan terkadang melalui wawancara, seseorang harus memperhatikan instrumen pengukuran dan bagaimana data dikumpulkan. Survei juga sebaliknya disesuaikan. Nah, di sini ada beberapa varian. Yang pertama itu persoalan tertentu dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Yang kedua itu persoalan dalam pengumpulan data. Yang keempat, tinjauan kelebihan dan kekurangan. Berbagai metode pengumpulan data, kapan menggunakan masing-masing metode tersebut. Dilihat secara singkat kelebihan dan kekurangan dari 3 metode pengumpulan data yang paling sering digunakan wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang kelima itu ada validasi internal dalam studi kasus. Nah, ini menjelaskan peristiwa yang terjadi selama rentang waktu tertentu kecuali studi eksperimen yang didesain dengan baik. Yang keenam ada tinjauan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal ini memunculkan pertanyaan mengenai pengakuan semata atau sejumlah faktor asing. Validitas eksternal ini dapat dihentikan dengan membuat kondisi eksperimen yang mirip mungkin dengan situasi yang hasil eksperimen tersebut. Yang ketujuh itu jenis desain eksperimen dan validitas desain eksperimen umum ini digunakan menentukan tingkat kendalanya. Yang keenam adalah implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini akan memerlukan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak melakukan sendiri pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, atau observasi. Yang kelima, berbagai metode pengumpulan data. Metode ini mengumpulkan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber akan memudahkan ketatan penelitian. Yang ketujuh, etika dalam pengumpulan data. Ada beberapa isu etika ketika kita mengumpulkan data seperti telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan penelitian. Kita harus menghasilkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dan tidak meminta agar respon individu dan kelompok diungkapkan kepada mereka atau meminta untuk melihat kuesioner.
Nah, itulah hasil presentasi saya bab 9 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.